Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ima di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, hari ini kita akan berbincang seputar pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar. Hari ini ada dua narasumber yang sudah berada di ruang podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, yaitu pertama Bapak Kicerwin Damanik Sarjana Hukum. Yang kedua pembicara kita atau narasumber kita adalah Ibu Siti Arifah SHMM selaku analis kebijakan ahli muda. Seperti apa perbincangan kita simak bersama. Untuk selanjutnya kita berkenalan langsung dengan sumber kita terdahulu, yaitu Bapak Damanik. Selamat siang Bapak Damanik. Selamat siang Bu Im. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Damanik? Puji syukur, sehat selalu dan luar biasa. Ya. Assalamualaikum Bu Siti Arifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Bisa bersama-sama? Iya, alhamdulillah. Bu Siti Arifah selaku analis kebijakan ahli muda Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar. Pak Damanik, mungkin nanti akan banyak sekali yang istilahnya bertanya-tanya atau antusias sekali dengan adanya Dukcapil Kota Blitar yang memberikan pelayanan-pelayanan yang pastinya luar biasa. Nanti kita akan mengupas tuntas apa-apa yang kita sinergikan dalam kesempatan hari ini. Baik Pak Damanik, untuk mengawali izinkan saya menanyakan sebetulnya kalau di Dispenduk Capil Kota Blitar itu apa saja yang menjadi prioritas programnya? Ya, terima kasih Bu Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Untuk program prioritas Dukcapil, yang pertama adalah layanan online. Pelayanan online melalui SIPAK, Sistem Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, yang bisa diakses dari mana saja, serta terdapat fitur pelacakan permohonan. Dan ini sudah berjalan mulai tahun 2020 dan sudah 5 tahun berjalan. Yang kedua ada layanan terintegrasi yang bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, sekota Blitar, dan mempercepat proses penerbitan akte kelahiran dan juga mendapatkan KK dan KIA cukup dari rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. Yang ketiga adalah layanan door to door. Ini melalui program SIDAK atau yang biasa kami sebut dengan verifikasi data kependudukan, di mana petugas memberikan pelayanan langsung ke rumah warga dalam rangka menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan sampai mendapatkan dokumen kependudukan. Dan yang keempat, layanan disabilitas. Ini adalah pelayanan khusus warga berkebutuhan khusus dan langsung mendatangi rumah warga untuk mendapatkan KTP elektronik. Luar biasa sekali ya, berarti tadi kalau saya simak bahkan ada juga yang jemput bola ya. Kalau datang ke rumah ini berarti. Nah, dari semua yang disampaikan Pak Damanik tadi, itu apa Pak yang menjadi sebuah inovasi terbarunya dalam pelayanan terutama yang berhubungan dengan digitalisasi, baik itu untuk kelahiran dan kematian? Ya, begini Bu Im, ini ada pelayanan percepatan kepemilikan akte kelahiran dan akte kematian. Inovasi Dukcapil dalam hal layanan cepat dan digitalisasi khususnya untuk kelahiran dan kematian ada dua. Yang pertama, inovasi Pecel Blitar
untuk kelahiran. Waduh, Ya. Pecel Blitar. Pecel Blitar. Pecel Blitar ini adalah pelayanan cepat langsung, Iya. bayi lahir, ibu terima akte lahir. Oh, Ya. artinya ini ibu melahirkan, misalkan di RSI Aminah ini, Iya, melahirkan nanti kurang lebih dalam waktu 3 hari itu pasien sudah boleh pulang, Pak Damik. iya. Berarti nanti pulang itu sudah bisa membawa akte ya? Sudah bisa langsung membawa akte kelahiran. Tapi Dan- syaratnya harus kota ya, Pak ya? Iya, khusus penduduk kota. Oh iya. Dan inovasi Pecel Blitar ini inovasi yang bekerja sama dengan rumah sakit atau vaskes sekota Blitar. Baik iya. rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ada di kota Blitar dan sekitarnya. Nah, Pecel Blitar ini adalah di mana untuk mempercepat proses pelayanan menggunakan aplikasi Sipak Mandiri. Siap. Sehingga rumah sakit atau vaskes dan dinas Dukcapil berinteraksi secara online dalam pelayanan 3-in-1 untuk penerbitan akta kelahiran, Iya. kartu keluarga, dan KIA. Oh, berarti kalau Pecel Blitar itu nanti dapatnya akte, KIA, sama KK. Kartu keluarga. Nah, ya. Ini kalau untuk akte sama KK, ini diterima langsung oleh pasien atau karena daftarnya lewat rumah sakit, itu ke rumah sakit. Iya, sesuai dengan permohonan. Oh, Dan siap. kami melayani sesuai dengan permohonan. Ketika rumah sakit nanti meminta dikirimkan ke rumah sakit, sehingga sebelum bayi atau pasien pulang sudah membawa akte, KK, dan KIA. Oh, siap. Dan bisa juga ketika pasien meminta diantar ke alamat, kami siap juga mengantar ke alamat sepanjang masih di Kota Blitar. Blitar. Berbayar enggak itu Pak Damani kalau mengantar? Semua gratis. Wah, luar Iya, biasa ini. semua gratis. Iya. Baik, itu tadi untuk Pecel Blitar. Artinya layanan yang didapat atau fasilitas yang didapat saat bayi lahir. Iya. Kalau untuk kematian bagaimana, Pak? Iya, Misalkan kalau untuk kematian kita ada inovasi khusus juga, Iya. itu bernama e-takziah. E-takziah ini adalah inovasi pelayanan kematian yang juga bekerja sama dengan rumah sakit, rukun tetangga atau ketua atau pengurus RT kelurahan sekota Blitar. Inovasi ini juga ada pelayanan 3-in-1 juga. Iya. Ketika pelayanan e-takziah ini itu juga mendapatkan akte kematian Iya. dan kartu keluarga Iya. dan KTP pasangan yang ditinggal. Oh, misalkan itu orang tua, berarti nanti kakak langsung terbarui dengan tidak adanya orang tua di Betul. dalamnya. Sudah ada akte Betul. kematian, kemudian satunya lagi tadi apa, Pak? Iya, satunya lagi KTP pasangan. Oh, Status berarti janda KTP-nya atau langsung berubah ya? langsung berubah. Wow, berarti tidak hanya dapat akte kelahiran akte kematiannya saja, Iya. tetapi KTP-nya juga bisa sudah berubah. Betul. Kalau untuk akte kematian ini berapa lama Pak waktunya untuk didapatkan dari pelaporan yang dilakukan oleh rumah sakit? Ya, untuk akte kematian hampir sama juga dengan akte kelahiran. Itu ketika ada kematian terjadi di rumah sakit, tentu saja ahli waris mengisi formulir dan persyaratannya KK dan KTP, ditambah surat kematian dari Rumah sakit, iya. Itu nanti diupload di Sipak. Iya. Nah, itu pada saat itu juga akan kami terbitkan akte kematiannya, KK dan KTP. Nah, terkait dengan penerimaannya, kami berusaha agar diterimakan oleh rumah sakit kepada ahli waris. Namun, biasanya masyarakat itu
agak keberatan KK dan KTP-nya itu diubah langsung. Betul. Mungkin karena ada keperluan-keperluan lain. Iya. Nah, tapi progres kami harus terbit akta kematian kakak dan KTP pasangannya. Oke, luar biasa Pak Damanik. Tapi mungkin yang masih menjadi pikiran kami, mungkin juga mewakili dari Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, kalau kayak Pecel Blitar, akte kelahiran kan waktunya kan 3 hari Pak, pulang yang penting bawa. Tapi kematian ini kan nggak mungkin Pak ditunggu berhari-hari. Pastinya kan paling 2 jam ketentuannya. 2 jam itu setelah 2 jam jenazah kan boleh dipulangkan seperti itu. Berarti itu waktunya apakah terbatas pakai hari atau ya pokoknya secepatnya jadi seperti itu? Ya, ketika terjadi kematian secepatnya dilaporkan, dan kalau memang dalam waktu 2 jam sudah dipulangkan, berarti akte kematian dan KK dan KTP nanti itu tetap kita sesuai dengan permohonan, tetap kita kirim ke rumah sakit atau ke alamat. Oh iya, siap. Dan pengirimannya juga dari Disduk Capil, dan semua gratis. Pak Damanik, mungkin berikutnya, kalau progres integrasi data Dukcapil dengan layanan yang di rumah sakit itu seperti apa Pak selama ini? Apakah menemui kesulitan ataupun ada sesuatu yang mungkin kadang terjadi trouble dan lain sebagainya? Ya, untuk proses tadi ya, ya proses integrasi itu melibatkan beberapa tahapan yang sudah kita laksanakan, seperti pertama perencanaan. Nah, ini perencanaan ini menentukan tujuan dan strategi integrasi. Bagaimana perencanaan kita menentukan apa yang kita integrasikan dengan Rumah Sakit Aminah, Rumah Sakit Islam Aminah, itu kita bicarakan bersama. Itu perencanaan, dan itu sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Dan yang berikut adalah penggabungan. Ini menggabungkan komponen antara Rumah Sakit Islam Aminah Blitar dengan Disduk Capil di sistem, karena udah pasti sistemnya Rumah Sakit Islam Aminah berbeda dengan sistem Dukcapil. Tapi itu bisa kita gabungkan sehingga ketika ada pelaporan-pelaporan dari RSIA itu bisa langsung terkoneksi dengan Disduk Capil. Dan yang kemudian pengujian. Kita melakukan pengujian, menguji keserasian dan fungsi sistem yang telah diintegrasikan. Nah, ketika itu sudah berjalan dengan serasi, maka pelayanan kita baik dari Dukcapil maupun RSIA itu bisa berjalan lancar. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini untuk memastikan sistem yang telah diintegrasikan itu berfungsi secara optimal. Ketika ada hambatan-hambatan, apa yang akan kita ambil langkah-langkah berikutnya, itu bisa kita pecahkan bersama. Artinya selama ini nggak ada masalah ya Pak ya? Iya, selama ini kalau masalah-masalah kecil ada yang bisa kita langsung eksekusi. Betul. Gitu. Tetapi paling tidak sampai hari ini semua persalinan yang terjadi atau dilakukan di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar untuk masyarakat Kota Blitar, saya melihatnya fine-fine saja dan sudah terbit sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Damanik. Kemarin ada beberapa juga Pak menyampaikan, aduh suka ya melahirkan di sini, pulang sudah bawa akte. Nah itu. Oke, Ibu Siti Arifah selaku analis kebijakan ahli muda Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar. Bu, ingin menindaklanjuti dari beberapa pertanyaan. Mungkin tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Damanik selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
ingin kami tanyakan, dan satu memang kita yang masih baru ini adalah untuk akte kematian, Ibu. Iya. Nah, harapan kita karena yang namanya rumah sakit pastinya datang itu ada yang bahagia, ada yang susah. Iya. Kalau memang terjadi sesuatu dan memang sudah diupayakan secara maksimal, ternyata Allah memanggil, berarti kami juga ingin menyempurnakan daripada layanan tersebut. Sehingga yang hadir di sini, kalaupun memang harus kehilangan salah satu keluarganya, tapi dokumen yang harus dimiliki mereka itu sudah bisa terbantukan dari sini. Untuk persyaratannya tidak sulit ya, Bu? Tidak sulit. Kalau untuk akte kematian kematian itu ada namanya, kita punya inovasi ya. Inovasinya namanya e-takziah. E-takziah tadi ya. E-takziah, namanya e-takziah. Yang itu yang pertama adalah surat keterangan kematian dari rumah sakit atau mungkin dari kelurahan itu, terus mengisi blanko atau form seperti itu ya. Mengisi form kematian. Ya, seperti itu. Terus berikutnya adalah melampirkan KTP keluarga. KTP yang meninggal. Oh, KTP yang meninggal. Ya. KK yang meninggal. Terus mengisi SPTJM seperti itu. Syaratnya cuma sedikit kalau untuk berarti akte kematian. KK, KTP, SPJM gitu. SPTJM. Ini berarti yang tanda tangan adalah ahli waris ya, atau keluarga yang ditinggal, yang meninggal. Di situ. Ya. Cuman nanti yang mengupload adalah pihak RSI Aminah. Pihak RSI Aminah. Di situ langsung kalau memang cepat menguploadnya, kami langsung mengakses seperti itu, langsung cepat dibuatkan surat kematian, akte kematian yang sudah diupload oleh pihak rumah sakit, disampaikan ke operator Dukcapil yang nantinya diverifikasi dan selanjutnya ditandatangani elektronik oleh kepala dinas seperti itu. Kalau dari pengalaman yang sudah pengajuan itu sampai berapa lama, Bu, kira-kira akte kematian itu terbit dari kita mengupload, dari rumah sakit mengupload data tersebut? Kalau tidak ada kendala, hanya beberapa menit. Pokoknya semua dokumen itu sudah terpenuhi sesuai dengan syaratnya. Sudah diverifikasi, mungkin 10 menit. Wow, berarti cepat juga. Iya. Pokoknya dari aksesnya tadi loh, nggak ada kendala ya. Mungkin kita kan kendalanya di internet itu seperti itu. Terus untuk menguploadnya, jadi sangat lama-lama. Seperti itu. Kalau misalkan gini, Bu, mungkin kalau di hari kerja kita enak stay semuanya, termasuk di Dukcapil. Kalau di hari libur, misalkan terjadi ada yang meninggal, itu di hari Ahad. Itu berarti kan kantor Dukcapil pastinya kan libur. Apakah itu diakses di Ahad itu atau hari Seninnya? Hari Seninnya, jam kerja. Siap. Iya. Oke. Bu, kalau yang Pecel Blitar itu kan persalinan di rumah sakit yang waktunya sudah ditentukan, kan hanya 3 hari kalau Pecel Blitar. Kalau misalkan seperti ini, ternyata 3 hari ini pasien ini pulang, tapi belum kelar dengan dokumennya. Nah, kira-kira mereka nanti selepas pulang itu datang kembali ke rumah sakit untuk diuruskan, ini masih masuk di Pecel Blitar atau program tersendiri? Kalau sudah dimasukkan dari rumah sakit, dimasukkan ke Dukcapil, itu sudah diurus di sana kan, sudah diurus nih Ibu ya? Maksudnya begini, Bu, sampai 3 hari persalinan di rumah sakit, mereka pulang, tapi belum
dokumen ini belum disetor ke kita di rumah sakit, sehingga dia datang lagi mungkin setelah 4-5 hari dari proses persalinannya. Ini masih bisa masuk Pecel Blitar, atau ada program lain yang namanya mungkin apa seperti itu pengurusannya? Menurut pengetahuan kami masih bisa dimasukkan ke Pecel Blitar. Iya. Tapi seharusnya tetap sesuai dengan itu, Ibu, jangan lama-lama. Yang namanya pecel itu tadi apa itu? Yang pecel. Pulang langsung dapat. Nah, dia nggak pulang nggak dapat. Masyarakat itu begitu, Bu. Ada yang ingin pulang itu ditanya nama aja belum lengkap. Kenapa? Nunggu apa ya namanya, brokoan atau apa seperti itu. Namanya sepasaran. Iya, seperti itu. Baru nanti dikasih nama, baru datang. Kira-kira ada batasan waktu enggak, Bu, untuk Pecel Blitar itu berapa hari harusnya? Atau maksimalnya? 3 hari. Berarti kalau sudah lebih dari 3 hari itu masuknya pengurusan biasa. Yang harus langsung ke Dukcapil atau juga pakai cara online juga bisa. Oh ya, tapi itu sudah tidak masuk dalam programnya Pecel Blitar seperti itu. Baik, Bu. Kalau untuk mekanisme kerjasama antara rumah sakit dengan Dukcapil untuk pelayanan dokumentasi untuk masyarakat ini, selama ini mungkin dari Dukcapil menemukan sesuatu yang menjadi sebuah terobosan baru atau tidak? Artinya saat mekanisme ini dilakukan, apakah pernah mengalami trouble ataupun hal yang lain sehingga membuat Dukcapil sendiri akhirnya mengembangkan dari program ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada? Gini, kadang itu pemohon kalau online itu mekanismenya kita harus menyampaikan foto, umpamanya foto surat nikah. Kadang surat nikahnya difoto nggak sesuai, kurang jelas. Kakak dan KTP-nya fotonya juga kurang jelas. Akhirnya menimbulkan dia sendiri kita kembalikan lagi ke yang bersangkutan untuk diperbaiki. Jadi kami kesulitannya di situ. Kesulitannya hanya seperti itu. Berarti selama ini sebenarnya permasalahannya hanya di mungkin cara pemotretannya yang kurang sebenarnya cepat untuk mendapatkan itu, tapi karena dianya sendiri waktu memberikan dokumen yang harus diupload ke SIPA Dukcapil, ternyata itu masih belum bagus. Memenuhi jadi kami syarat. Belum bisa ini bagus tidak terbaca gitu seperti itu. Bu, apakah selama ini juga masih ada yang datang langsung ke Dukcapil mau ngurus, saya mau buat KTP atau saya mau laporan kalau keluarga saya meninggal sehingga terbit akte kematiannya? Apakah masih ada yang langsung memang datang gitu? Banyak. Ada. Masih. Dan itu tidak masalah di Dukcapil? Tidak masalah, banyak. Langsung kami di sana sudah disediakan formnya untuk mengisi form ini, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka bisa kami layani, proses. Berikutnya Pak Damanik, tadi sudah disampaikan di awal bahwasannya ada 4 program. Salah satunya adalah program jemput bola. Nah, itu seperti apa sebetulnya, bisa dijelaskan yang lebih rinci dari Dukcapil itu pelayanan yang jemput bola atau keliling ke warga sehingga kebutuhan dari dokumen yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu tentang kelahiran dan kematian, itu bisa terpenuhi. Monggo Pak Damanik. Untuk jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil sampai saat ini masih dominan di kelurahan. Di kelurahan itu kita langsung ke kelurahan dan
memanggil masyarakat yang membutuhkan. Karena kita memang sudah punya data yang bermasalah, sehingga masyarakat pada saat kami datang, masyarakat sudah terjadwal. Dan untuk data-data yang mereka miliki, memang kami sudah menginventarisir data-data masyarakat yang bermasalah. Kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur. Dan untuk rumah sakit, kami memang belum begitu maksimal. Kami ke rumah sakit hanya menjemput atau mengambil data yang ada yang di rumah sakit, yang diajukan oleh rumah sakit. Dan untuk itu kami hanya sekedar mengambil untuk kami proses, diarsipkan di tempat kami. Demikian. Artinya ini begini ya, kalau jemput bolanya ini mendekatkan layanan ini di sekitar masyarakat gitu ya, yang tidak perlu ke Dukcapil, tetapi bisa diselesaikan di kelurahan, ya seperti itu. Dan bahkan kami disabilitas tadi, disabilitas itu kami langsung ke rumah. Oh, tapi masih khusus yang disabilitas? Iya, khusus disabilitas. Kami langsung ke rumah, baik pengadaan akte kelahiran dan untuk akte kematian memang pelayanan kami melalui RT. Untuk akte kelahiran dan untuk dokumen-dokumen lain seperti KTP, KK, kami langsung jemput ke alamat khusus untuk disabilitas ini. Artinya semakin dimudahkan dan persyaratannya nggak ribet ya Pak Daminek ya? Persyaratannya sangat kami minimalkan. Jadi persyaratan kami nggak menambah-menambah. Jadi misalnya untuk akte kelahiran, kelahiran itu hanya membutuhkan buku nikah orang tua, KK dan KTP orang tuanya, dan surat keterangan lahir dari rumah sakit. Dari Aminah. Satu yang menarik ini Pak Damanik, saya sering mendengar bahwasannya kelahiran yang tidak didasari atas pernikahan itu betul ya, masih sudah bisa terbit yang namanya akte kelahiran? Betul, bisa. Ketika ada masyarakat yang datang ke RSI Aminah, itu walaupun dia belum menikah, tapi sudah melahirkan, itu tetap kita terbitkan akte kelahiran, namun akte kelahiran tanpa ayah. Jadi kami biasa menyebutkan itu kelahiran ASI, anak seorang ibu. Oh, betul. Yang dibutuhkan hanya KK dan KTP dan surat kelahiran dari RSIA. Artinya kalau seperti itu, sebetulnya di pemahaman masyarakat tidak perlu takut ya Pak Damanik ya? Tidak perlu takut, tetap. Kalau kita bilangkan ya memang posisinya seperti itu. Dan saya kira kalau yang namanya anak dari seorang ibu itu kan juga belum tentu karena juga tidak pernikahan Pak. Kalau nikah yang di bawah tangan itu kan juga bisa seperti itu posisinya. Nah, kalau untuk nikah yang di bawah tangan itu nanti akte ASI itu akan berubah status lagi ketika orang tuanya sudah memiliki mengurus surat nikah, buku nikah melalui isbat. Isbat nikah, betul. Demikian. Oh, artinya seperti itu. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, ini menjadi pemahaman baru mungkin bagi kita semuanya, bahwasannya untuk mendapatkan akte kelahiran dari putra putri yang ada di sekitar kita, kalau kita tahu mungkin ada permasalahan di pernikahan, juga bukan menjadi satu kendala untuk mendapatkan akte kelahiran. Berikutnya Pak Damanik, kalau dengan progres yang sudah luar biasa seperti ini yang diluncurkan oleh Dukcapil Kota Blitar, kira-kira respon masyarakat
kita yang ada di Kota Blitar ini dengan pelayanan satu pintu, terutama juga yang melibatkan rumah sakit. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak? Kalau dari sisi Dukcapil melihatnya? Kalau dari sisi Dukcapil untuk respon masyarakat respon masyarakat itu umumnya positif. Ya, umumnya positif karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan. Ya, jadi kita sudah memberikan pelayanan yang mudah dan efisien. Jadi dari beberapa aspek yang mempengaruhi respon masyarakat antara lain kemudahan akses. Kemudahan akses. Betul. Itu layanan terpadu memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat. Sehingga menghemat waktu dan tenaga. Betul. Iya. Terus seperti dulu harus mengantri panjang. Peningkatan efisiensi juga. Ini aspek yang kedua. Dengan adanya layanan satu pintu atau proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan dokumen yang dibutuhkan. Ini efisiensinya. Dan ada juga kemudahan aspek kemudahan penggunaan. Sistem yang layanan online seperti aplikasi Sipak Dukcapil ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara online sehingga mudah dan nyaman serta tidak usah ke kantor. Cukup artinya, di rumah saja. Dengan satu genggaman sudah bisa mendapatkan dokumen yang kita butuhkan ya, betul. Dan tingkat kepuasan ini itu penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kota Blitar cukup tinggi, terutama pada aspek kemudahan dan kemudahan akses dan kecepatan proses, sehingga dalam waktu dekat dalam waktu singkat maksud saya, kita sudah menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi pastinya Pak Damanik, sesuatu yang terus berkembang, kita lakukan dengan baik, pasti ada tantangannya. Betul. Terutama adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk tertib memiliki dokumen kependudukan. Artinya sudah dilakukan sedemikian rupa. Berapa persen Pak Damanik masyarakat Kota Blitar ini memiliki data dokumen kependudukannya? Untuk dokumen kependudukan, untuk akte kelahiran itu sudah 99,78%. Wow, bagus dulu. Bagus sekali itu berarti sudah. Untuk akte kematian itu 100%. Wah, 100%. Justruan. Setiap ada kematian dilaporkan itu langsung jadi akte kematian. Jadi tidak ada akte kematian yang dilaporkan tidak terrealisasi. Mengenai tantangan tadi, ini tantangan Dukcapil dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil tepat waktu. Ini tantangannya antara lain kurang kesadaran masyarakat dalam hal adminduk. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan sipil dan manfaatnya bagi individu dan negara. Yang kedua, ini keterbatasan akses. Di beberapa daerah akses fasilitas pencatatan sipil masih terbatas sehingga masyarakat kesulitan untuk mengurus dokumen kependudukan. Itu kalau di masyarakat mungkin kabupaten Pak Damani. Tapi kalau di Kota Blitar kayaknya nggak itu. Dan keterbatasan informasi. Kalau keterbatasan informasi itu bisa memungkinkan mungkin bagi masyarakat yang sudah senior atau kita menyebutnya bukan lansia, senior. Senior usianya sudah di atas kita. Itu kadang mendapatkan istilahnya informasi ternyata
data kependudukan itu sangat penting dan mudah mendapatkannya, itu mungkin itu yang juga menjadi salah satu tantangan kita semuanya untuk berupaya. Pak, tapi ini kalau dokumen kematian, akte kematian bisa mencapai 100% seperti itu, apakah ada satu yang membuat menarik masyarakat itu cepat dan mau mengurus akte kematian yang ditawarkan dari pemerintah ini di Kota Blitar ini apa? Kok sampai capaiannya 100% gitu loh. Iya, kebetulan di Kota Blitar ada dari pemerintah Kota Blitar ada santunan kematian. Kematian pun dapat santunan ya. Namun khusus untuk penduduk Kota Blitar. Iya. Kota Blitar lagi. Kota Blitar. Dan ini santunan kematian ini sampai dengan sekarang itu nilainya 1 juta rupiah. Waduh, luar biasa loh itu, Pak. 1 juta rupiah masih mendapatkan natura. Natura itu maksudnya sembako yang ketika masyarakat takziah kan ada bawa sembako bawa natura. Nah, itu juga diberikan oleh pemerintah Kota Blitar, sehingga ini memicu kesadaran masyarakat untuk segera memiliki akte kematian. Karena ketika masyarakat tidak mengurus akte kematian, tidak dapat. Betul. Ini satu terobosan yang luar biasa ini. Karena saat ini pengaruhnya, dampaknya memang banyak sekali, Pak Damanik. Saat masyarakat ada yang meninggal, tidak cepat mengurus akte kematian, pasti data kependudukan juga tetap akan masih sama. Betul. Sudah meninggal tapi masih tetap tercatat. Iya. Nah, tapi kalau dengan seperti ini, data akan up to date dan masyarakat pun juga mendapatkan manfaatnya. Betul. Terakhir, Bu Siti, mungkin apa harapan ke depan Dukcapil untuk meningkatkan pelayanan inklusifnya, baik itu untuk akte kelahiran maupun akte kematian dan dokumen kependudukan yang lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat? Harapan kami dokumen kependudukan di Kota Blitar 100% semua terpenuhi. Ya, luar biasa. Semoga dengan banyaknya inovasi yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Blitar bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, insya Allah ke depannya harapan 100% bisa tercapai, Bu. Iya. Karena sudah terbukti untuk akta kematian sudah mencapai 100%, tinggal akta kelahiran yang mungkin sedikit perlu ketelatenan karena kalau akta kelahiran ya itu tadi masih ada di masyarakat kita yang pemahamannya kalau belum dapat sekian hari nama belum ditempelkan ke bayinya, sehingga masih sehingga menunggu itu dulu. Baik Ibu, Pak Damanik, luar biasa perbincangan kita hari ini. Tidak terasa waktu terus bergulir dan waktu sudah menunjukkan tiba saatnya kita untuk mengakhiri perbincangan siang hari ini. Semoga di kesempatan depan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang pastinya berbeda dan lebih menarik lagi. Monggo belum kita tutup untuk menyampaikan closing statement-nya. Ada beberapa harapan kami yang terus untuk mengembangkan layanan kami secara kolaboratif, berkolaborasi dengan kesehatan, tentu saja Rumah Sakit Islam Aminah Blitar yang sangat berkontribusi untuk percepatan kepemilikan akte kelahiran yang telah melalui kerjasama dan khususnya utamanya di dalam kerjasama terkait akte kelahiran Pecel Blitar. Kami sangat mengapresiasi Rumah Sakit Islam Aminah yang bisa kami dari hasil evaluasi kami
merupakan rumah sakit yang sangat berkontribusi dalam pencapaian kepemilikan akte kelahiran tertinggi ya Pak ya, sekota Blitar. Terima kasih. Tertinggi. Jadi kami sangat berterima kasih, dan untuk harapan kami sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah bisa tetap sehat, dan dalam kepengurusan administrasi kependudukan kami harapkan masyarakat semakin antusias dalam mengurus akte pencatatan sipil dan dokumen-dokumen kependudukan yang lain. Ibu, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih sahabat sehat RSI Aminah Kota Blitar. Semoga jaya luar biasa untuk RSI Aminah Kota Blitar. Terima kasih. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, ini tadilah bincang-bincang kita dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar. Saya Ima, mohon undur diri. Nasrul minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.